Dan sebelum kita berlanjut, Bapak dan Ibu, memasuki acara beranda kita pada hari ini, seraya kita berharap juga semoga Allah berikan kemudahan kepada guru kita, Profesor Ahsin Sakho, untuk bergabung dengan kita pada hari ini. Maka kita hantarkan terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu yang segera meninggalkan forum ini, dengan doa semoga Allah senantiasa melindungi dan menjaga Bapak dan Ibu, agar senantiasa dalam keamanan, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan apa-apa yang dikerjakan dapat berhasil dengan sebaik-baiknya dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bapak dan Ibu yang lainnya yang masih memiliki kelonggaran waktunya, bersama kita memohon kepada Allah semoga Allah berikan kemudahan kepada Prof. Ahsin Sakho untuk hadir pada hari ini di dalam upaya kita untuk mendalami dan memahami lebih jauh lagi pesan-pesan yang terdapat dalam peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari saya demikian, Bapak dan Ibu, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak dan Ibu, sementara menunggu, boleh jadi Ibu Susi sedang berupaya menghubungi beliau pada saat ini. Dikarenakan saya sedang menghubungi beliau, Pak. Ya, dikarenakan saya belum melihat bahwa nama beliau hadir di dalam forum kita ini. Saya ingin menawarkan kepada Bapak dan Ibu bagaimana bila sementara menunggu kehadiran Prof. Ahsin Sakho, saya ingin sekali pada hari ini kita saling sharing saja Bapak dan Ibu mengenai makna hijrah, makna 1 Muharram ini bagi kita semuanya, dan bagaimana kita merefleksikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, serta mungkin boleh jadi ada hal-hal yang kita harapkan dapat kita laksanakan untuk tahun 1444 Hijrah ini. Dan tentunya kita sama-sama saling mengucapkan Bapak dan Ibu, dan mudah-mudahan menjadi kebiasaan bagi kita semuanya, yaitu selamat tahun baru 1444 Hijrah. Selain kita selalu mengucapkan selamat tahun baru Masehi sebagaimana yang kita laksanakan selama ini. Nah, di dalam menunggu Profesor Ahsin Sakho, Bapak Ibu sekalian, saya mohon kiranya dari kita saling sharing saja mengenai makna hijrah ini dan bagaimana refleksinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga mohon izin apabila saya menyebutkan nama di antara Bapak dan Ibu, kiranya bisa kita sharing, kita sampaikan saja Bapak dan Ibu ya. Kira-kira, alhamdulillah sudah hadir rupanya. Beliau masih menggunakan nama Altof Madani, pantasan tidak tidak kita jumpai. Oke, Ustadz mohon berkenan Ustadz untuk unmute audionya, Masya Allah. Baik. Masya Allah Ustadz, tadi kami tidak menjumpainya, Alhamdulillah Allah bimbing dan giring, sehingga saya melihat foto Ustadz ternyata tertulis atas nama Altof Madani Ustadz. Itu anak saya itu. Oh ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, semoga Ustadz sehat walafiat selalu, Ustadz, diberikan kemudahan dan keberkahan. Nah Ustadz, kita sudah berada di tahun baru 1444 Hijrah. Rasanya Ustadz kita masih haus terus kita Ustadz akan bekal-bekal kita untuk menghadapi tahun-tahun mendatang ini, sehingga kita membutuhkan sekali uraian dari Ustadz, pencerahan mengenai hijrah ini. Tidak hanya mengetahui bahwa hal ini adalah merupakan bagian dari sejarah kehidupan Rasulullah SAW, namun semoga pula hal ini betul-betul mengena di dalam kehidupan kita sekarang ini. Nah, alhamdulillah Ustadz, kita masih bersama 438 orang peserta pada hari ini. Semoga Ustadz berkenan memberikan pencerahannya. Selain itu juga nanti bila berkenan kita akan melaksanakan acara tanya jawab juga. Dan seorang sahabat kita, Pak Mehmet Gunawan, telah menyampaikan kepada saya juga untuk menghadiahkan buat Ustadz dan buat kita semuanya melalui puisi beliau nanti Ustadz yang akan dihantarkan dalam forum ini. Baik Ustadz, kepada Ustadz kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Profesor Sahriyadi serta keluarga besarnya, Bapak Dr. Kiai Haji Hasanuddin Thayyib, yang dengan secara gamblang menjelaskan tentang apa yang ada di dalam surah Yusuf, pelajaran-pelajaran yang
bisa kita ambil dari peristiwa itu. Para pemirsa, para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, serta pengajian NBO, berbicara tentang hijrah itu ya bisa cepat, bisa lama. Kalau cepat, kalau ya ingin yang cepat-cepat, paspor apa gitu ya bisa. Jadi karena ini sejarahnya hijrah itu nun jauh di sana itu. Artinya semenjak zaman Nabi Adam itu juga sudah hijrah. Hijrah dari segi kata bahasa itu hajar. Hajar itu artinya pindah, ya. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti at-tuyurul muhajirah. Artinya burung-burung yang berhijrah. Jadi kita tahu bahwa burung itu juga berhijrah. Ada burung-burung yang datang dari Australia, kemudian terbang jauh sekali sampai menuju ke Jawa. Sehingga orang-orang Jawa tahu bahwa ini adalah musimnya hijrah. Kalau siang hari, ada orang yang kepanasan, kemudian mereka itu minggir menuju untuk mencari tempat untuk bernaung. Itu namanya al-hajirah. Al-hajirah itu artinya waktu siang. Waktu siang itu biasanya orang-orang itu berlari-lari menghindarkan diri dari panas matahari. Nah, di situ ini namanya al-hajirah, waktu siang. Sehingga dengan demikian dari segi kosakata, hajara itu artinya meninggalkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Dari satu tempat menuju ke tempat yang lain. Dan hijrah itu merupakan satu sunnah ijtima'iyah. Sunnah ijtima'iyah. Artinya perilaku daripada masyarakat. Ya, orang itu tidak akan tinggal diam di satu tempat, tapi akan mencari tempat-tempat yang lain. Jadi hijrah itu sendiri sudah pernah dilakukan. Ya, artinya terjadi pada masa Nabi Adam alaihissalam, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan ataupun memerintahkan kepada Nabi Adam untuk berpindah dari zona nyaman yaitu surga menuju ke zona yang penuh dengan tantangan yaitu di bumi. Walaupun demikian Allah sudah memberikan pembekalan kepada Nabi Adam yaitu berupa ilmu. Hanya sebelumnya Allah itu memerintahkan kepada Nabi Adam untuk pindah dari zona nyaman di surga ataupun di pertamanan menuju ke bumi. Allah sudah membekali Nabi Adam yaitu berupa ilmu-ilmu pengetahuan. Apakah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan nama-nama benda yang akan ditemui oleh Nabi Adam pada waktu nanti diturunkan menuju ke bumi. Sama seperti seorang kalau misalnya di dalam pelatihan tentara, ya mungkin di antara para pemirsa banyak juga ya yang TNI ataupun Polri sebelumnya diterjunkan di dalam satu tempat, satu kawasan, maka orang-orang calon ataupun TNI itu menggunakan parasit, kemudian diberitahukan bahwa nanti kalau kamu turun di sini, kamu tidak akan menjumpai padi, tidak akan menjumpai. Maka apa yang harus kamu sekalian itu memakan? Yaitu apakah itu berupa daun-daunan ataupun akar-akaran ataupun yang lain-lain. Artinya Allah itu memberikan bekal itu merupakan satu kebijakan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jadinya kalau Nabi Adam diturunkan tanpa diberi bekal ilmu pengetahuan? Maka Nabi Adam pastilah akan tidak tahu apa-apa. Ini Nabi Adam sudah diarahkan kepada. Bagaimana juga kalau seandainya Nabi Adam itu tidak diturunkan ke bumi, maka sudah tentu bumi itu yang akan mengelola bumi itu siapa? Jadi salah satu di antaranya itu cara Allah untuk bisa memindahkan manusia sebagai khalifah menuju ke
bumi. Itu caranya dengan berhijrah dari kawasan yang aman, yang nyaman menuju kepada. Ini satu. Yang kedua itu adalah hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim itu asalnya dari Ur-Kildan, dari Irak Selatan. Kemudian Nabi Ibrahim menjumpai orang-orang pada saat itu menyembah berhala, patung-patung, dan akhirnya Nabi Ibrahim mau tidak mau harus setelahnya Nabi Ibrahim mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim mulailah berdakwah kepada kaumnya, tapi kaumnya tidak mau, dan kemudian Nabi Ibrahim bahkan dibakar, tapi akhirnya tidak mempan. Kemudian Nabi Ibrahim itu akhirnya memilih untuk hijrah dari Ur-Kildan menuju ke Syam, menuju ke Nahrul Urdun, yaitu Sungai Urdun, istilah namanya Abaro. Abaro itu artinya melewati. Maka disitulah orang Ibrani itu katakan Ibrani, karena dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim yang melewati sungai Yordan menuju ke Batu Palestina untuk menemukan salah satu untuk Nabi Ibrahim berhijrah menuju ke Palestina untuk menemukan dunia yang baru. Dan ternyata itulah apa yang terjadi, bahwa Nabi Ibrahim menemukan dunia yang baru. Disitulah Nabi Ibrahim itu bersama dengan Siti Sarah dengan Siti Hajar. Siti Sarah pada akhirnya melahirkan Nabi Ishak melahirkan Yakub melahirkan. Artinya berkah daripada Nabi Ibrahim pindah dari Irak Selatan menuju ke Palestina itu akan membuahkan banyak dari keberkahan pada umat manusia. Dari situlah akhirnya muncul 2 ataupun 3 ya, yang akhirnya 3 kekuatan umat. Ada suatu umat yang namanya umat yang mengikuti paham Yahudi, yaitu karena salah satu daripada putra daripada Nabi Yakub adalah Yahuda. Yahuda itu salah satu dari anak daripada Nabi Yakub. Makanya umatnya dinamakan Yahudi. Dan umat Nasrani juga. Umat Nasrani setelahnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, yang ketiga adalah umat Muslim. Al-Muhim, seluruh dunia pada saat sekarang ini yang paling berperan itu adalah 3 dari keturunan Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ishak, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad SAW. Itu ya bicaranya Nabi Ibrahim. Begitu juga di dalam Al-Quran disebutkan ini muhajirun ila rabbihim. Muhajirun ila rabbihim. Ya sudahlah, aku akan pindah ke Jawa. Ya, kemudian Nabi Lut itu juga hijrah. Ya, Nabi Lut itu hijrah dari tadinya Nabi Lut itu kan ponakan daripada Nabi Ibrahim. Akhirnya 2 orang itu mempunyai banyak sekali kambing jumlahnya ribuan. Tapi karena terlalu banyak, akhirnya Nabi Ibrahim berpisah dari Nabi Lutnya itu. Kan kita tahu bahwa Nabi Lut pada akhirnya harus hijrah ke satu tempat, tapi akhirnya kaumnya Nabi Lut mereka melakukan satu homoseksual, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala membinasakan kepada mereka itu. Begitu juga dengan Nabi Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu hijrah dari zona amal, yaitu yang ketiga, ketika Nabi Musa itu berada di istana Raja Firaun, itu zona aman sebenarnya, tapi Nabi Musa tidak merasakan, walaupun zona aman, tapi Nabi Musa tidak merasakan satu ketenangan hati. Nabi Musa selalu gelisah bagaimana melihat orang-orang dari kaumnya Nabi Musa alaihissalam, yaitu orang-orang Bani Israel, mereka itu ditekan habis-habisan oleh Raja Fir'aun pada saat itu. Akhirnya Nabi Musa hijrah dari Mesir menuju kalau sekarang itu Mesirnya Raja Fir'aun itu ya di di Bani Sumbul, yaitu di Karak ya. Nah itu di Mesir, di sana kalau kita sekarang itu adalah ya dekat dengan Iskandaria. Karnak ya, satu Karnak itu tempatnya. Kemudian
kita tahu bahwa Nabi Musa akhirnya berada di Madian selama 10 tahun, kemudian hijrah lagi. Kemudian setelahnya itu Nabi Musa berhadapan dengan Raja Fir'aun, kemudian setelahnya itu Raja Fir'aun bertanding, dan akhirnya Raja Fir'aun kalah, dan akhirnya Nabi Musa ingin hijrah menuju ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, karena Baitul Maqdis itulah negeri yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya qaum udkhulu ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarin fatanqadu khasirun. Nabi Musa berada 40 tahun setelahnya melewati Laut Kulzum, Laut Merah, dari kejaran Raja Fir'aun. Raja Fir'aun akhirnya tenggelam serta para serdadu-serdadunya. Kemudian Nabi Musa berada pada satu kawasan. Di kawasan itulah selama 40 tahun mereka itu berada. Satu pernah saya kemukakan di sini bahwa satu kaum, satu umat apabila ditekan terus habis-habisan selama berpuluh-puluh tahun, maka jati diri umat itu akan menjadi kehilangan. Hanya bisa terombang-ambing. Begitu juga dengan orang Bani Israel. Orang Bani Israel ditekan habis-habisan oleh Raja Fir'aun. Akhirnya jati diri mereka itu mereka hilang, sehingga akhirnya mereka gampang sekali berubah dari satu keyakinan pada keyakinan yang lain. Begitu melihat ada ada anak sapi, anak lembu itu bisa bersuara, mereka langsung menyembah. Itu sangat gampang sekali, Baik, kemudian setelahnya itu ya kita tahu ya bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri itu adalah merupakan Nabi akhir zaman. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu setelahnya diutus menjadi Rasul pada umur 40 tahun, kemudian Nabi mengembangkan Islamnya di Mekah. Selama 13 tahun Nabi berjibaku untuk bisa membawa masyarakat Mekah itu untuk kembali menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi susah sekali karena masyarakat Mekah itu sudah turun selama beberapa waktu yang lama sekali, sehingga akhirnya kekufuran, kesyirikan itu sudah menempel pada jiwa mereka. Untuk merubah keyakinan mereka itu tidak gampang, dan ini Nabi harus berhadapan dengan mereka. Nah, kebenaran apabila disampaikan kepada orang lain dan orang lain sudah nyaman dengan keyakinan yang mereka bawa dari orang tua mereka itu, nenek moyang mereka itu, akan susah sekali untuk dirubah. Maka Nabi dan para sahabatnya mendapat tekanan demi tekanan. Pada akhirnya Nabi Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya untuk pertama hijrah menuju ke Habasyah. Dan ternyata Nabi sudah tahu ya bahwa di negeri Ethiopia itu ada seorang raja yang akan melindungi mereka-mereka yang terzalimi. Nah, ini pada waktu itu ya jumlah mereka sekitar 15 ataupun sekitar itulah. Kurang dari 20 sahabat-sahabat Nabi diperintahkan oleh Nabi untuk berhijrah menuju ke Habasyah. Ada 2 kali hijrah ke Habasyah, 1 kali, kemudian mereka mendengar bahwa orang musyrikin sudah pada masuk Islam semua, tapi akhirnya ternyata itu hoax ya. Akhirnya banyak di antara kaum muslimin kembali lagi menuju ke Habasyah lagi, dan jumlahnya lebih banyak lagi daripada jumlah hijrah yang pertama. Kenapa Nabi itu memerintahkan kepada para sahabat untuk hijrah ke Habasyah? Karena merawat keimanan. Jangan sampai keimanan yang mereka dapatkan dari Nabi dalam beberapa tahun pada akhirnya itu luntur. Nah, inilah yang perlu diingatkan. Jangan sampai keimanan yang harganya sangat mahal sekali itu akhirnya luntur hanya karena diintimidasi oleh orang-orang musyrikin. Ya, keimanan itu tidak bisa diukur atau tidak bisa dihargai dengan kekayaan berupa langit bumi seisinya. La ilaha illallah itu tidak bisa diukur dengan kekayaan apabila orang itu disuruh memilih kekayaan antara kekayaan memiliki bumi langit seisinya dengan la ilaha illallah. Maka yang
Yang paling berat itu adalah la ilaha illallah. Nah inilah oleh karena itu, biarlah mereka itu meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan harta bendanya, meninggalkan keluarganya, demi untuk menjaga keyakinan la ilaha illallah. Karena inilah pintu surga. Pintu menuju ke surga itu adalah la ilaha illallah. Baiklah, kalau setelahnya itu Nabi sendiri juga hijrah menuju ke Taif. Di Taif, Nabi mendapatkan seorang yang berasal dari Nainawa. Adas namanya Adas. Adas ini berasal dari Irak. Pada waktu Nabi menuju ke Taif, dijumpainya ada seorang yang bernama Adas. Nabi berkenalan dengan Adas dan bertanya, kamu dari mana? Saya dari Nainawa, yaitu dari Irak. Kata Nabi, oh kalau begitu kamu itu berasal dari daerahnya saudaraku, yaitu Nabi Yunus. Itulah Adas akhirnya masuk Islam. Baiklah, salah satu dari keberuntungan Nabi dan para sahabatnya itu hijrah ke Madinah karena pada tahun-tahun sebelumnya Nabi itu pada waktu setiap ada jamaah haji, Nabi melihat kabilah-kabilah yang datang dari Madinah. Apabila ada orang dari Madinah datang menuju ke Mekah untuk melaksanakan umrah ataupun haji, Nabi berdakwah kepada mereka itu. Dan akhirnya banyak di antara mereka itu yang masuk Islam. Pertama 12. Adalah Bai'atul Aqabah. Pada waktu mereka itu masuk Islam, mereka dibai'at oleh Nabi Muhammad SAW itu agar supaya mereka akan bersama dengan Nabi, baik dalam keadaan susah maupun dalam suka maupun duka. Mereka akan tetap bersama, berada di belakang Nabi Muhammad SAW. Akhirnya orang 12 itu pulang lagi ke Madinah. Di sanalah munculnya bibit-bibit munculnya kaum muslimin di Madinah. Setelahnya itu Bai'atul Aqabah yang kedua itu juga begitu. Dan ini yang masuk Islam lebih banyak lagi daripada 80 orang. Itulah yang menjadi sandaran Nabi ketika Nabi itu berhijrah menuju ke Madinah. Nah, bagaimana caranya Nabi itu berdakwah kepada orang-orang Madinah di Aqabah. Aqabah itu kan tempat orang-orang haji berkumpul di situ. Dan di situ Nabi mengikuti mereka itu. Sehingga akhirnya Nabi menyamarkan diri sebagai seorang da'i. Itu luar biasa ya. Karena apa? Karena mata-mata dari Quraisy itu mereka selalu akan melihat apa yang dilakukan oleh Nabi itu. Ya, Nabi melakukan dakwahnya juga secara sembunyi-sembunyi dengan berbisik-bisik dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya ya pokoknya banyak di antara mereka itu masuk Islam, kembali menuju ke Madinah. Mereka itu sudah menciptakan satu masyarakat kecil, masyarakat Muslim yang ada di Madinah. Nah sudah, Nabi sendiri baru melangkah menuju ke Madinah itu setelahnya banyak sekali kaum muslimin itu mereka berhijrah ke Madinah. Jadi pada awalnya hijrah itu wajib. Hijrah itu wajib. Dari Mekah menuju ke Madinah. Tapi setelahnya pembukaan kota Mekah, hijrah itu akhirnya tidak lagi wajib. Tapi yang penting itu semangat hijrahnya itu masih tetap ada. Semangat hijrahnya itu masih tetap ada. Yaitu kata Nabi, la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyah. Sudah tidak lagi kewajiban untuk berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Ya, tapi karena apa? Karena kota Mekah menjadi ibu kota musyrikin itu sudah berada di tangan Nabi dan itu sudah aman. Yadkhuluna fi dinillah aja orang-orang Mekah mereka itu berbondong-bondong masuk Islam. Kemudian Ka'bah itu juga sudah dibersihkan dari berhala arja-arjanya. Kemudian ya semua semua lambang-lambang kemusyrikan itu sudah tidak ada lagi. Nah itu merupakan salah satu kemenangan yang luar biasa. Mungkin satu-satunya kemenangan yang diraih oleh Nabi tanpa adanya kucuran darah. Baiklah, kata Nabi, lakin jihadul wali. Sedikit ya. Pada waktu hijrah Nabi itu kan dari Mekah tidak langsung menuju ke Madinah, tapi menuju ke Yaman terlebih dahulu. Itu ya menuju ke selatan terlebih dahulu ya. Padahal Madinah itu kan berada di utara. Tapi ini cara-cara Nabi itu. Pada waktu hijrah ke Madinah, Nabi
menggunakan Abdullah ibn Uraiqid, salah seorang yang masih musyrik. Seorang yang musyrik tapi mau untuk memberikan petunjuk jalan kepada Nabi dan Abu Bakar. Jadi dalam hal-hal tertentu orang boleh itu meminta pertolongan kepada orang musyrikin dalam hal-hal yang tidak menjadikan keimanan seseorang itu berubah. Baik, setelahnya Nabi itu hijrah ke Madinah, Nabi pertama datang ke Madinah yang dilakukan oleh Nabi itu adalah membangun masjid terlebih dahulu. Itu namanya Masjid Quba. Disitulah ayat Allah Subhanahu wa taala, "La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu." Banyak kejadian yang luar biasa pada waktu Nabi itu menuju ke Madinah. Tapi ini nanti panjang sekali ya. Jadi Nabi datang ke Madinah itu dijumpai masih banyak sekali ya marga Nabi itu ada di Madinah. Dahulu ayahnya Nabi itu meninggal di Madinah dan dirawat oleh keluarga Abdullah di sana itu. Ya, keluarga Abdullah di Madinah itu masih ada. Begitu Nabi itu datang ke Madinah, Nabi diolok-olokan sehingga mereka menawarkan agar supaya rumahnya itu dijadikan tempat tinggal Nabi itu. Mereka bersedia untuk menjaga keamanan Nabi. Dan mereka bersedia untuk menjamin Nabi lagi kehidupan Nabi di Madinah. Tapi Nabi memberikan kesempatan kepada ontanya untuk silakan biarkan saja onta itu bergerak dari satu ke tempat yang lain. Begitu sampai di pelatarannya masjid yang akhirnya menjadi masjid Madinah itu, disitulah ontanya Nabi itu duduk dan kemudian tidak bangun kembali. Kata Nabi, disinilah tempatnya insya Allah. Kemudian Nabi berada di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari selama beberapa hari. Kenapa? Abu Ayyub Al-Ansari itu mempunyai satu cara yang cerdas, yaitu kopornya Nabi ataupun bawaannya Nabi yang dibawa dari Mekah itu dibawa oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Dibawa menuju ke rumahnya. Begitu Nabi melihat, mana itu kopor saya itu, atau bawaan saya itu. Dibawa sama Abu, ya sudah, al-bad'u ma'arahlihi. Kata Nabi, wah kalau seseorang itu ya berkaitan dengan kopornya di sana ya satu saya. Itu cara yang cerdas. Bagaimana jadinya kalau seandainya Nabi itu harus memilih apakah seorang ini, puluhan orang itu meminta kepada Nabi itu untuk menjadikan rumahnya itu menjadi rumahnya Nabi. Ya akhirnya itulah cara Nabi itu. Cara Nabi bahwa dengan cara yang semacam al-mar'u ma'arahdihi, seorang itu akan selalu bersama dengan kopornya. Di situ sampai beberapa hari. Baiklah, jadi hijrah itu akhirnya kita harus mempunyai semangat hijrah. Hijrah yang paling esensial itu adalah hijrah dari kekufuran, dari negeri kufur kepada negeri muslim. Kalau ada seseorang berada di dalam satu negeri di mana dia itu tidak bisa lagi menjaga keimanan, atau dia itu ditindas habis-habisan oleh penguasa pada saat itu untuk musyrik, untuk kafir, maka dia wajib untuk berhijrah kepada tempat yang lain. Dia meninggalkan segala sesuatu. Dahulu, ya pada waktu zaman Ashabul Kahfi itu juga demikian. Ashabul Kahfi itu hijrah juga. Hijrah karena pada saat itu penguasa pada saat itu memaksa kepada semua orang yang ada di situ untuk musyrik billah. Maka ada 7 pemuda pada Ashabul Kahfi itu mereka rela untuk meninggalkan kampung demi untuk mempertahankan keimanan. Ini adalah merupakan bagaimana perjuangan orang pada saat itu. Nah sekarang ini kata Nabi, la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada lagi kewajiban hijrah, tapi yang ada adalah jihadun. Jihadun di sini adalah merupakan upaya yang sungguh-sungguh ya dari seseorang untuk berjalan menuju kepada jalan yang
Itu hijrah jihadun. Ataupun jihadun itu adalah jihad dari satu keburukan menuju kepada kebaikan. Ya, itu merupakan salah satu dari upaya kita agar supaya orang itu selalu berusaha dengan secara keras bagaimana orang itu bisa menemukan satu jalan kebenaran. Jihad, ya ini akhirnya bisa dianukan luas sekali, cari jihad dari kebodohan menuju ke kepintaran, jihad dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan, jihad dari keburukan menuju kepada kebaikan. Jadi, tapi yang esensial itu adalah merupakan hijrah dari dari kemusyrikan ataupun kekafiran menuju kepada kemusliman. Sehingga dengan demikian orang berada di dunia itu harus selalu melakukan upaya-upaya perbaikan diri, ya, sehingga kita bisa menemukan jalan yang terang benderang menuju kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Sanudi. Masya Allah, baik. Ya. Masya Allah Ustadz, bahagia sekali mendengarkan uraian dari Ustadz pada hari ini, dan bahkan bagaimana tadi dari kata dasar hijrah itu sendiri Ustadz uraikan penggunaannya pada beberapa tempat, sehingga insya Allah semakin memperkaya Ustadz di atas apa yang kami dapati, sehingga tidak hanya memahami mengenai makna hijrah secara definisi saja, tetapi juga bagaimana penggunaan kata hijrah itu pada tempat-tempat lainnya. Nah, pada pagi hari ini Ustadz, mohon izin Ustadz, di dalam upaya kami menyerap makna lebih banyak lagi, kami ingin sekali pada hari ini meminta ke beberapa sahabat kita Ustadz, apa yang dirasakan dengan hijrah itu sendiri. Nah, saya ingin sekali mengundang Ibu Jenny Fiter. Beliau dulunya Ustadz non-Muslim, dan kemudian Masya Allah gitu kan, Allah berikan hadiah luar biasa, hidayah datang padanya. Kami mohon sekali Ibu Jenny, bagaimana Ibu Jenny memaknai hijrah itu sekarang ini, dan semoga memberikan inspirasi juga kepada kami semuanya mengenai betapa giatnya yang beliau lakukan sekarang ini. Kepada Ibu Jenny, kami persilakan Ibu Jenny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diberi kesempatan. Ini saya agak bingung juga. Saya hanya berusaha mengubah apa yang dilarang aja gitu. Jadi mengalir aja seperti yang ditulis di dalam Al-Quran itu. Kita mengikuti perintah Allah. Jadi berusaha sholat tepat waktu, mengaji sebisa-bisanya setiap hari. Kalau bisa 1 juz, jadi berusaha setiap bulan khatam, berusaha membantu sekitar. Ya, saya juga susah sebetulnya, karena sebagai seorang perempuan, dulu itu suami saya bilang boleh melakukan kegiatan setelah selesai urusan rumah tangga. Jadi saya mengutamakan keutuhan rumah tangga bersama anak-anak di dalam lingkungan sendiri dulu gitu. Saya itu berusaha untuk mendirikan keimanannya itu di rumah sendiri dulu, di lingkungan saya beserta anak-anak, sehingga bisa menyebarkan ke sekitarnya. Begitu aja saya tidak bisa menjabarkan lebih banyak lagi, karena saya belum begitu bagus gitu. Alhamdulillah ini juga karena bergaul dengan ibu-ibu yang solehah di NBO, di pengajian Aroyan, itu orang-orang Aceh. Alhamdulillah saya terbawa
menjadi ya begini. Alhamdulillah saya juga Masya menjadi Allah. manusia saya yang tenang aja gitu, tidak gelisah, tidak galau apa yang terjadi, yaitu karena qadarullah gitu. Masya Allah. Tapi kita selalu berusaha aja hidup itu supaya menjadi betul, begitu aja. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Jenny, terima kasih Bu Jenny atas sharingnya. Walaupun sangat singkat yang disampaikan, namun kami merasakan ya kesan sangat mendalam ya dari apa yang Ibu Jenny sampaikan ini. Nah, berikutnya Ustadz, kami mohon pula kesediaan Pak Gufron apabila tadi kita mendapati dari Ibu Jenny bahwa hijrah itu membawa ketenangan luar biasa di dalam jiwanya. Maka kepada Pak Gufron kami persilakan Pak Gufron untuk sedikit berbagi sebelum nanti kita mendapatkan bagaimana Ustadz dapat mengulasnya. Silakan Pak Gufron. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat masa lalu, saya ini sebenarnya lahir SD, SMP, SMA, dan mahasiswa adalah seorang Katolik. Dan ketika mahasiswa, saya kader PMKRI yang militan. Iman saya atau mulai berkenalan dengan sesuatu hal yaitu ketika pastor yang membina kami menceritakan mengenai Trinitas. Dari situ mulailah saya ragu-ragu, kemudian terjadi diskusi dengan pastor. Trinitas itu suatu ilmu apa itu kok susah dipahami. Nah, ingin berhijrah pada saat itu juga nggak mungkin karena saya masih di dalam asuhan suatu asrama Yesuit dan juga biaya itu oleh orang tua. Jadi saya tunggu sampai lulus kira-kira 3 tahun kemudian. Begitu lulus, masuk Jakarta, berkenalan dengan Buya Hamka. Di sanalah saya mulai mempunyai suatu keberanian untuk pindah agama dari Katolik ke Islam. Hijrah saya ini sebenarnya hijrah mula-mula adalah hijrah masalah keyakinan. Nah, dalam perjalanan waktu saya sempat bekerja di suatu HPH yang jauh dari mana-mana. Saya melihat masyarakatnya itu miskin dan bodoh. Di situ juga timbul ingin untuk mengangkat mereka karena saya mempunyai suatu ilmu dari pastor Yesuit yaitu bagaimana untuk mensejahterakan manusia. Jadi hijrah saya ini sebenarnya kembali lagi kepada awalnya dari Buya Hamka, kemudian ingin berhijrah dalam arti menjalankan semua syariat Islam dengan semampu-mampunya. Dan alhamdulillah bahwa setelah pensiun bisa ketemu dengan NGO, di mana saya semakin memperdalam dan semakin yakin bahwa hijrah saya itu adalah di jalan yang benar. Saya kira itu dulu Pak Hasan, karena cerita yang lain saya sudah pernah menceritakan sebelumnya. Baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gufron dan juga terima kasih tadi kepada Ibu Jenny. Nah selanjutnya Ustadz, ini kan dua di antara sahabat kita dan kita melihat Ustadz ya beberapa sahabat lainnya pun ketika mereka telah hijrah dalam artian mereka kembali ke Islam begitu getolnya gitu Ustadz ya upaya-upaya dan ikhtiar di dalam meningkatkan pemahaman agama ini. Nah, sementara kita yang terlahirkan dari keluarga Muslim sejak awal, sejak leluhur kita, kalau sana jujur saja Ustadz memperhatikan terhadap apa yang didapati pada sahabat-sahabat kita ini, itu signifikan sekali gitu Ustadz bedanya. Bagaimana sungguh-sungguhnya Pak Gufron, bagaimana sungguh-sungguhnya Ibu Jenny itu melaksanakan hal ini. Nah, sehingga kira-kira bagaimana Ustadz membuat agar kita yang sudah terlahirkan dari keluarga Muslim ini sejak awal memiliki semangat dan giroh yang
sama gitu Ustadz, seperti sahabat-sahabat kita yang seperti halnya Pak Gufron dan Ibu Jenny. Dan kira-kira apa yang membuat hal ini perbedaan signifikan itu Ustadz? Itu saja Ustadz. Ya baik. Saya ucapkan alhamdulillah, sangat bergembira dan berbahagia sekali melihat penuturan dari Ibu Jenny dan Bapak Gufron, bagaimana perjuangan batin kedua beliau sebelumnya masuk ya menjadi mu'alaf. Luar biasa, itu adalah merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Gufron ataupun Ibu Jenny itu mempunyai bibit-bibit hidayah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam motivasi dalam diri kedua Bapak dan Ibu ini, sehingga akhirnya baik Ibu Ingrid ataupun Bapak Gufron mengeksekusi dirinya dengan berbagai macam konsekuensi masuk ke dalam ajaran agama Islam. Sudah tentu pertama adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana penuturan Bapak Gufron sendiri, bagaimana saya bisa memahami tentang konsep Trinitas adalah sesuatu yang agak susah untuknya. Itu hal-hal yang semacam ini merupakan pergulatan batin yang sudah tentu ya memerlukan waktu yang banyak sekali. Ya, akhirnya menemukan bahwa agama Islam itu adalah agama yang mudah, agama yang bisa dicerna oleh akal, agama yang merupakan kelanjutan daripada agama tauhid. Jadi ini adalah merupakan satu pertarungan pada diri kedua Bapak dan Ibu ini, sehingga akhirnya berlabuh kepada satu agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita patut untuk memberikan apresiasi yang sangat besar sekali. Bukan kita ya, tapi kita harus berbangga ya, bahwa ada di antara kita akhirnya memilih untuk memeluk agama Islam. Karena agama Islam itu agama yang sangat jelas sekali. Jelas memahami arti hidup, untuk apa kita itu hidup, dan kepada kemana kita itu setelahnya hidup kita. Kalau kita lihat misalnya orang-orang, banyak di antara orang-orang Korea Selatan ataupun itu, mereka itu mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri mereka. Karena mereka tidak tahu hidup ini buat apa. Mereka uang banyak sekali, mereka mempunyai ini, terus kemudian apa lagi? Mereka kekhawatiran. Kalau seandainya mereka itu sudah tua, mereka tidak ada yang mengasuh lagi, lebih baik saya akhiri hidup saya. Berarti itu orang yang tidak mempunyai peta jalan kehidupan. Tapi dalam Islam itu adalah peta jalan itu jelas sekali. Kalau kita lihat Pak Ibu Jenny dan Pak Gufron, kita lihat bagaimana nasib seorang Bilal Ibn Abi Rabah, seorang hamba sahaya dari benua Afrika, orang hitam. Itu walaupun sudah disiksa oleh Umayyah, disiksa dengan ditaruh di padang pasir dan diberi beban batu yang besar, tapi Bilal Ibn Abi Rabah dengan mengucapkan ahad disambut berdua, itu lebih baik begini daripada hidup dengan kemusyrikan. Kenapa? Karena itu yang tadi itu, Islam itu agama yang sangat mahal sekali. Kalau seandainya segala dunia seisinya itu diberikan kepada seseorang, akan tetap di dalam kekafirannya. Kemudian yang satu, maka sudah tentu yang paling besar berat dengan Allah SWT itu adalah Islamnya. Kata Nabi, lau wusinat kalimatul la ilaha illallah fi kafatin asma'ud dunya fi kafatin ukhra la raja'at kafatul la ilaha illallah. Kalau seandainya ada dua timbangan, ada timbangan. Yang satu timbangannya la ilaha illallah, yang satu lagi adalah bumi seisinya. Maka yang berat itu adalah la ilaha illallah. Jadi apalah artinya kekayaan, apalah artinya harta benda itu, kalau pada akhirnya orang itu pada akhirnya di hari kiamat nanti dia pada akhirnya masuk ke neraka. Oleh karena itu saya sangat menyayangkan sekali. Ada orang yang saya tidak sebutkan namanya ya, pada waktu kecilnya dididik dari kedua orang tua yang Muslim dan Muslimah. Kemudian karena persoalan kehidupan, akhirnya itu keluar dari agama Islam dan memilih
untuk beragama dengan sesuai dengan nenek moyang dari pihak ibunya itu. Ya, ini sudah sayang sekali. Saya bisa bayangkan nanti pada hari kiamat apa yang terjadi, pada hari akhir apa yang terjadi. Dia pasti akan merasakan satu satu khasarah yang luar biasa. Kenapa dahulu aku sudah mendapatkan surga di tangan kananku, kemudian aku campakkan surga itu. Ya, ini adalah merupakan salah satu tragedi ya, prahara dalam kehidupan. Lebih memilih agama nenek moyang yang dalam pandangan Islam itu adalah merupakan satu yang batil. Dan pada hari ini kita tahu banyak sekali ya. Kata Nabi juga seperti itu. Semakin dekat dengan hari kiamat, banyak orang yang paginya itu masih muslim, sorenya sudah kafir. Ada juga orang yang sorenya itu masih kafir, paginya muslim. Itu artinya agama itu menjadi permainan saja itu. Bukan menjadi sesuatu yang serius. Oleh karena itulah, maka apa yang dilakukan oleh Ibu Igit, apa yang dilakukan oleh Pak Gufron itu adalah merupakan sesuatu yang sangat bijak sekali, sangat bijak sekali. Kita bisa berdiskusi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan akhlak, yang berkaitan dengan syariah yang berada di dalam Islam. Kita bisa berdiskusi apapun. Tujuan Allah itu mensyariatkan ini apa-apa, pasti ada hikmahnya. Tujuan tentang ketauhidan kita itu sama dengan ketauhidan Nabi Adam. Jadi dari semua sisi itu kita kaum muslimin bersiap untuk berdiskusi ya dengan apa saja itu. Karena apa yang diajarkan oleh Nabi adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu adalah sangat bijak dan semuanya itu adalah benar. Wa ma ba'dal haqq illa dhalal. Agama Islam adalah yang hak, selain itu adalah boleh. Tapi kita tidak boleh memaksakan orang untuk masuk Islam, nggak bisa. Ya, biarkan saja orang itu masuk Islam atas kesadaran sendiri, karena dengan kesadaran sendiri itulah akhirnya keislaman seseorang itu akhirnya menjadi bagus, ya, bukan bagus. Ya, baiklah, selamat Pak Gufron. Baik, terima kasih Ustadz. Berikutnya Ustadz, mohon izin Ustadz, saya menyampaikan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Iqbal. Nah, jadi beliau terkait dengan masalah hijrah ini, terdapat juga fenomena dalam masyarakat ini Ustadz ya, bahwa hijrah kemudian mengikuti aliran-aliran, dan sekarang ini banyak sekali firqah-firqah itu Ustadz. Ada kelompok ini, kelompok itu, dan kadang-kadang ada juga yang menyalahkan satu kelompok, menyalahkan yang lain, merasa kelompoknya yang paling benar, sehingga yang lain dianggap salah gitu Ustadz. Nah, beliau menanyakan bagaimana Ustadz, kita ya tentunya sebagai umat Islam kan harus arif menyikapi segala perbedaan-perbedaan ini. Yang paling utama itu adalah jangan sampai kita termasuk bagian dari orang yang menyalah-nyalahkan orang itu Ustadz, menganggap kita yang paling baik sehingga orang lain salah. Nah, bagaimana agar setiap umat ini menjadi arif menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan masyarakat muslim ini Ustadz? Ya, caranya adalah selalu mengikuti pengajian NBO. Selalu ikut pengajian NBO yang disajikan oleh Pak Dr. Kiai Haji Azharuddin Thayyib. Semua yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji Azharuddin Thayyib semuanya adalah merupakan bentuk daripada Islam modern. Islam itu yang modern itu. Islam tidak boleh mengajak kepada orang lain dengan cara yang bijaksana. Kalaupun misalnya ada hal-hal yang kan ya dibicarakan bersama itu. Kita tidak boleh ya menyalahkan orang lain, karena siapa tahu bahwa orang lain itulah justru yang pada akhirnya itu lebih bagus daripada kita. Jadi kalau orang menyalahkan orang lain itu merasa dirinya paling benar, ya, dan itu adalah sesuatu fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kamu itu merasa bersih sendiri, karena yang paling tahu tentang ketakwaan seorang adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sendiri sudah mengatakan idza ra'aita syahhan muta'an wa hawan muttaba'an wa ijabatul ladhi. Apabila engkau
pada akhir zaman nanti itu ada orang-orang yang kikir, tapi mereka itu diikuti. Saya tidak bisa memberikan penjelasan orang kikir tapi itu diikuti orang itu. Dalam bentuk apa ya? Bisa diterjemahkan sendiri-sendiri atau ditakwilkan sendiri-sendiri ya. Orang yang sudah nggak pernah belajar zakat, orang yang nggak pernah ngasih charity atau sosial begitu, tapi kok diikuti begitu. Ya, kita nggak tahu. Wahawan muttafa'an, dan engkau melihat hawa nafsu itu diikuti. Orang itu seenak sendiri saja pada akhir zaman itu seperti itu. Orang yang salah dibenarkan, yang itu namanya hawa muttafa'an. Wa i'jabati ra'yin bi ra'yi, dan orang merasa lebih mentakjubi dirinya sendiri daripada orang lain. Maka fa'alaika bi khassati nafsika. Makanya sudahlah. Kamu urusi dirimu sendiri saja. Nggak usah seperti itu. Nah, jadi dengan demikiannya, kita tidak boleh mengkafirkan orang lain. Karena ini merupakan salah satu hal yang sangat esensial sekali dalam kehidupan. Sekali orang itu dihukumi dengan kafir, maka konsekuensinya banyak sekali. Tidak boleh disolati, tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikuburkan di maqabirul muslimin. Begitu juga keluarganya yang muslim itu harus dicerai, tidak boleh mendapatkan warisan, dan macam-macam banyak sekali. Nah, jadi orang itu harus, Nabi juga sudah mengatakan, apabila orang mengatakan ya kafir, kamu itu kafir, maka bisa jadi kalimat kafir itu membumbung tinggi ke angkasa dan kemudian sampai kepada Allah. Kalau seandainya orang yang dikatakan kafir itu betul-betul kafir, maka ya, tapi kalau bukan, maka kembali lagi kepada orang yang menuduh orang lain. Jadi jauhilah orang-orang yang selalu menuduh orang lain salah begini. Hendaklah orang itu kalaupun misalnya dakwah yang bagus, berdakwah yang bagus. Orang Indonesia itu, ya, kalau saya lihat bahasa nantinya, orang Indonesia baik itu berada di Jawa, di Sumatera, mereka tuh halus-halus kok. Tidak perlu keras-kerasin itu. Ya, orang Indonesia pada masa lalu masuk Islam itu juga berbondong-bondong tanpa ada kekerasan. Tidak ada peperangan antara kaum musyrikin dengan enggak ada. Pada waktu setelahnya Majapahit itu jatuh, setelahnya Paregreh, kemudian banyaknya kegagalan musim tanam di kawasan Majapahit, kemudian setelahnya meninggalnya Fatih Haja Mada, meninggalnya Hayam Wuruk juga sebagai raja terakhir, maka terjadilah perpecahan di antara keluarga Majapahit. Dan akhirnya kok malah justru menjadi orang-orang yang masuk Islam, dimulai dari kepada Demak Bintoro ya, Demak Bintoro mulai kerajaan Islam ada di situ. Setelahnya itu orang masuk Islam dengan mudah saja kok, nggak ada apa-apa. Jadi kita harus harus selektif ya terhadap jamaah-jamaah. Kalau seandainya ada jamaah yang selalu menyalah-nyalahkan orang lain, maka kita jangan dulu terpengaruh, walaupun menggunakan dalil-dalil agama, karena salah satu cara kita bisa melakukan agama Islam itu dengan cara yang bagus. Dengan cara yang bagus akan diukur. Kalau seandainya ada orang yang selalu menyalahkan orang lain, maka orang yang disalahkan tidak terima. Kalau sudah begitu maka terjadi pertentangan yang terus-menerus, dan itu akhirnya bisa menumbuhkan. Kemudian masih banyak lagi Pak, ya PR umat Islam itu untuk bisa memberikan pengajaran agama Islam kepada orang-orang yang ada di jalanan itu. Mereka mengaku merasa Islam tapi masih belum bisa membaca Al-Quran. Masih banyak juga orang-orang yang merasa masuk Islam, KTP-nya Islam, tapi mereka itu masih belum bisa sholat. Itu adalah lahan yang paling bagus. Adapun mereka yang sudah taat menjalankan ibadah tiap hari begitu, masih disalah-salahkan saja. Itu sesuatu yang tidak bijak menurut saya. Ya. Jadi oleh karena itu, ikutilah cara Islam yang diperluaskan oleh NBO. Demikian Pak. Baik. Terima kasih Ustadz, Masya Allah. Baik Ustadz, kita agar menarik Ustadz ya, agar kita kasih selingan dulu Ustadz, karena ada pertanyaan berikutnya berat-berat ini. Kita minta dulu kepada Pak Mehmet, Ustadz, beliau sudah menyiapkan sebuah puisi
untuk dibacakan kepada kita semuanya dan kepada Pak Mehmet. Tolong di-unmute ya Pak Mehmet ya, audionya. Tolong di-unmute Pak Mehmet. Ya, oke. Silakan Pak Mehmet. Sehat selalu ya Pak Mehmet. Alhamdulillah Pak Hasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Mehmet. Bapak Ibu sekalian, Pak Ustadz, Pak Asin, Pak Hasan, dan Bapak Ibu sekalian. Saya sebetulnya tidak membacakan puisi saya sendiri, tetapi ini adalah satu puisi yang ditulis oleh Kiai Mustafa Bisri, Pak. Masya Allah. Saya kira ini satu puisi yang sangat bagus ya. Apakah ini kritisi buat kita semua ataukah satu evaluasi diri? Saya kira kita bisa lihat nanti. Dan judulnya kebetulan juga sangat sesuai dengan saat ini. Judulnya adalah Selamat Tahun Baru Kawan. Kawan, sudah tahun baru lagi. Belum juga tibakah saatnya kita menunduk memandang diri sendiri. Bercermin firman Tuhan sebelum kita dihisabnya. Kawan, siapakah kita ini sebenarnya? Muslimkah, mukminin, muttaqin, khalifah Allah, umat Muhammadkah kita? Khairil umatinkah kita? Atau kita sama saja dengan makhluk lain dan bahkan lebih rendah lagi? Hanya budak perut dan kelamin. Iman kita kepada Allah dan yang gaib rasanya lebih tipis dari uang kertas ribuan. Lebih pipih dari kain rok perempuan. Betapapun tersiksa kita khusuk di depan masa. Dan tiba-tiba buas dan binal di saat sendiri bersamanya. Syahadat kita rasanya lebih buruk dari bunyi beduk. Atau pernyataan setia pegawai rendahan saja. Kosong, tak berdaya. Salat kita rasanya lebih buruk dari senam ibu-ibu, lebih cepat daripada menghirup kopi panas, dan lebih ramai daripada lamunan 1000 anak pemuda. Doa kita sesudahnya justru lebih serius memohon enak hidup di dunia dan bahagia di akhirat. Puasa kita rasanya sekadar mengubah jadwal makan minum dan saat istirahat tanpa menggeser acara buat syahwat ketika datang rasa lapar dan haus. Kita manggut-manggut, oh beginikah rasanya, dan kita sudah merasa memikirkan saudara-saudara kita yang melarat. Zakat kita jauh lebih berat terasa dibanding tukang beca melepas penghasilannya untuk kupon undian yang sia-sia. Kalaupun terkeluarkan, harapan pun tanpa ukuran, meminta Tuhan menggantinya berlipat ganda. Haji kita tak ubahnya tamasya menghibur diri, mencari pengalaman spiritual dan material, membuang uang kecil dan dosa besar, lalu pulang membawa label suci, asli made in Saudi, haji. Kawan, lalu bagaimana dan seberapa lama kita bersamanya? Atau kita justru sibuk menjalankan tugas mengatur bumi seisinya, mensiasati dunia khalifahnya? Kawan, tak terasa kita semakin pintar. Mungkin kedudukan kita sebagai khalifah mempercepat proses kematangan kita. Paling tidak kita semakin pintar berdalih. Kita perkosa alam dan lingkungan demi ilmu pengetahuan. Kita berkelahi demi menegakkan kebenaran, mengacau dan menipu demi keselamatan,
memukul, mencaci demi pendidikan, berbuat semaunya demi kemerdekaan, tidak berbuat apa-apa demi ketenteraman, membiarkan kemungkaran demi kedamaian, pendek kata, demi semua yang baik sampai yang tidak baik. Lalu bagaimana para cendekiawan, seniman, mubalik, dan kiai sebagai penyambung lidah Nabi? Jangan ganggu mereka. Para cendekiawan sedang memikirkan segalanya. Para seniman sedang merenungkan apa saja. Para mubalik sedang sibuk berteriak kemana-mana. Para kiai sibuk berfatwa dan berdoa. Para pemimpin sedang mengatur semuanya. Biarkan mereka di atas sana menikmati dan meratapi nasib dan persoalannya mereka sendiri-sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Mehmet membaca dengan sepenuh hati. Mungkin Ustadz mau menyampaikan bagaimana refleksi dari apa yang disampaikan oleh Pak Mehmet dalam puisi ini, Ustadz? Ya, sebenarnya puisi yang ditulis oleh Mustafa Bisri adalah merupakan gelas balik dari pergumulan beliau dalam melihat sepak terjang kelompok-kelompok dalam kaum muslimin ataupun juga yang non muslimin ataupun juga dari apa yang ditemukan pada masa sekarang. Ya, jadi bukan saja dari segi hukum, dari akidah, tapi juga dari segi moralitas. Jadi saya lihat itu moralitas itu semakin tidak dihargai. Moralitas manusia, ya sebagai manusia di Indonesia itu akhirnya berada, ya bisa jadi terjerembab. Orang yang batil dianggap sebagai kebenaran dianggap itu. Kemudian juga tentang bagaimana rasa keislaman, Islam itu akhirnya banyak sebagai perilaku-perilaku yang bersifat lahiriah. Belum diserap di dalam sampai kepada hati sanubari yang terdalam. Belum menyerap tentang hikmah-hikmah, belum menyerap tentang falsafah-falsafah yang ada di dalam ajaran agama Islam. Sehingga yang terjadi itu morat-marit, ya. Yang terjadi itu morat-marit. Orang Islamnya sendiri banyak di antara kaum muslimin itu juga seperti itu. Begitu juga yang dari kehidupan berbangsa dan bernegara itu pada akhirnya adalah bermuara kepada ketauhidan yang mulai rapuh, akhlak juga mulai rapuh juga, sehingga kita melihat compang-camping. Kalau saya melihat bahwa puisi-puisi daripada Gus Mus itu adalah puisi untuk pencerahan kita semua. Beliau tidak mengalamatkan kepada siapa, tapi kita sudah tahu siapa sebenarnya yang ingin arahnya kemana itu. Kita bisa paham. Ini adalah kegelisahan seorang ulama. Kegelisahan seorang ulama yang juga merupakan seniman. Ini cara ulama model NU ya. Model orang NU itu seperti itu, apalagi orang Jawa. Orang Jawa itu kan nggak mau yang keras-keras seperti itu. Tapi kesana kemari, jadi tujuannya seperti itu. Itu merupakan salah satu cara yang bijak juga. Apa yang tadi disampaikan Pak Mehmet itu bagus sekali, memilihkan satu puisi yang bisa menggugah. Karena puisi itu bak sebuah seperti sihir. Inna minal bayani la sihra. Kata Nabi sendiri bahwa ungkapan-ungkapan yang indah itu bisa menyihir orang yang lain. Betapa banyaknya itu bait-bait di dalam syair orang-orang
orang masa lalu itu bisa merubah satu keyakinan, bisa merubah satu jalan pemikiran, merubah mindset seseorang dari satu hal kepada hal yang lain. Nah itu orang seperti Mustafa Bisri yang nggak punya kekuatan apapun kecuali kekuatan kata-kata. Tapi kekuatan kata-kata itu kadang-kala bisa melebihi daripada bom, Dan apa yang puisi itu harus betul-betul dicerna, betul-betul dihayati betul. Ya itu caranya orang NU seperti itu. Nggak ada orang NU yang menuduh orang lain begini. Nggak ada itu. Pokoknya organisasi yang ikut mengiring kemerdekaan Indonesia, organisasi keislaman yang mengiring kemerdekaan Indonesia, apakah Muhammadiyah, atau NU, Parsis, dan sebagainya, itu ya seperti itu, yaitu model orang Indonesia asli. Ya artinya tidak menggelegar begitu, enggak. Ya biasa-biasa saja, sehingga akhirnya Islam Indonesia itu Islam yang ramah, Islam yang dikagumi oleh masyarakat yang ada di sana, di luar sana, bahkan di masyarakat di negara-negara Arab itu sendiri. Ini setiap satu bulan setahu saya bahwa Gusmus itu banyak sekali puisi-puisinya yang sangat bagus, sangat indah sekali. Perlu dimiliki oleh para pemirsa NPO ini. Ya, demikian. Insyaallah, baik. Terima kasih Ustadz atas ulasannya dari puisi yang telah diantarkan oleh Pak Mehmet. Semoga Pak Mehmet berkenan juga nanti dapat share ya puisi dari Ustadz Mustafa Bisri ini, karena diminta juga oleh para peserta lainnya. Dan yang jelas Ustadz ya, puisi itu ketika dibacakan oleh Pak Mehmet, inilah kesan para peserta ya, bahwa menjadi berisi puisi itu ketika dibacakan oleh Pak Mehmet tentunya. Yang semula boleh jadi puisi biasa-biasa saja, namun dikarenakan penjiwaan dalam membacakannya, sehingga pesan yang disampaikan dalam puisi ini terasa sangat mengena sekali di hati, dan menimbulkan rasa malu ya ketika kita merefleksikan ke dalam diri kita bahwa boleh jadi yang dimasukkan dalam puisi itu adalah kita sesungguhnya, yang masih belum sepenuhnya dapat melaksanakan keislaman ini secara kafah. Nah baik Ustadz, ini ada pertanyaan. Ini tambahkan lagi Pak. Membaca puisi dan membaca Quran. Itu kalau seandainya membaca Quran itu dihayati sepenuh hati dan menggunakan notasi-notasi tertentu. Kalau hal yang berkaitan dengan neraka, notasinya begini. Kalau surga, maka itu akan bisa sangat berpengaruh kepada pemirsanya atau pendengarnya. Ya, silakan teruskan. Terima kasih Ustaz. Berikut ini Ustaz dari Pak Kunto Baikuni. Beliau menyampaikan mengenai sesuatu terkait dengan wahan Ustaz, yaitu cinta dunia, takut mati dan sebagainya yang merupakan sinyalmen juga dari Rasulullah SAW. Nah, sehingga dikhawatirkan bahwa populasi umat Islam sekarang ini kita besar secara kuantitasnya, namun boleh jadi secara kualitasnya jangan sampai kita tergerus menuju kepada sinyalmen wahan itu. Nah, sehingga menurut Ustadz, bagaimana Ustadz kira-kira kiat-kiatnya Ustadz agar kita tidak terlanda penyakit wahan ini Ustadz, dan kemudian nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam kebersamaan kita, persaudaraan yang penuh ketulusan itu benar-benar terhadirkan dalam masyarakat ini. Kira-kira pesan-pesan apa Ustadz yang bisa Ustadz sampaikan? Ya, baik. Yang penting itu keyakinan kita terhadap kebenaran ajaran Islam itu kokoh, sangat kokoh, tidak bisa diombang-ambingkan oleh apapun, oleh harta, oleh tahta, oleh macam-macam ya yang menjadi itu. Jadi kokoh betul, yakin bahwa apa yang diajarkan oleh Nabi, apa yang ada di dalam Al-Quran Karim itu adalah merupakan hal yang benar, dan kita harus berpegang wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillah. Jadi hendaklah kita itu betul-betul memegang teguh terhadap hablullah, artinya Al-Quran Al-Karim. Itu yang paling penting itu. Kita yakin bahwa selain agama Islam, itu dalam pandangan kaum muslimin adalah merupakan dhalalah. Wa ma za ba'dal haqqi illa dhalal.
Selain daripada kebenaran, yaitu adalah dhalal saja. Karena agama itu shiratal mustaqimnya satu saja. Sementara yang keyakinan yang lain itu wala tattabi'ul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Jadi orang beragama Islam itu dengan penuh kesadaran. Dengan penuh kesadaran dan tahu tentang hikmah di balik semuanya itu, ya. Jadi kita harus lihat misalnya al-wahn itu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya itu mengalahkan segala-galanya. Saya pernah di sini bahwa atau pada waktu saya khutbah Idul Adha itu ya, bahwa orang itu bisa jadi menjadikan apa yang dia senangi itu menjadi Tuhannya sendiri. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Itu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah 'ala 'ilmi wa khatama 'ala sam'i wa qalbi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah fa may yahdi min ba'dillah afala tadhakkarun. Ini kalau tidak salah pada surah Al-Jafiyah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Jadi menjadikan keinginan dia itu menjadi Tuhannya. Jadi dia ingin apa gitu ya, kekayaan. Akhirnya menjadi Tuhannya itu. Seakan-akan dia itu disetir oleh apa yang dia inginkan. Jadi kita harus tahu bahwa mindset di dalam ajaran agama Islam itu bahwa dunia itu adalah merupakan kita sedang bersafari ya. Kita dalam perjalanan menuju ke akhirat. Jadi mindset kehidupan kita harus bahwa kehidupan di dunia itu hanya sebentar saja, Pak. Kehidupan di dunia itu hanya untuk amal. Kehidupan di dunia itu merupakan cobaan dari Allah kepada kita sekalian untuk mengetahui siapa yang betul-betul taat kepada Allah dan siapa yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di dunia itu adalah seperti ya kawasan antara di muka di dalam kehidupan seseorang itu. Kehidupan dunia tidak akan abadi. Kehidupan yang abadi adalah di akhirat. Itu mindset kita dalam melihat kehidupan itu harus seperti itu. Nah, siapa orangnya yang mengisi kehidupan dunia dengan sebaik-baiknya, maka dia akan mendapatkan hasil panenannya itu nanti di akhirat. Ya, nanti di akhirat. Kemudian kita ini perlu bahu-membahu untuk membawa Islam itu menjadi Islaman rahmatan lil alamin. Jangan sampai agama Islam yang merupakan cahaya. Al-Quran cahaya, hadis itu cahaya. Kemudian ajaran agama Islam adalah cahaya. Jangan sampai cahaya itu redup. Sebab kalau seandainya cahaya itu redup, apalagi sampai padam, itu akan membahayakan kepada umat manusia itu sendiri. Kalau seandainya sudah tidak ada orang yang jujur, maka itu akan berbahaya. Kalau seandainya kemungkaran itu dibiarkan, itu saja itu akan berbahaya. Kemudian kalau seandainya orang itu melihat kemungkaran diam saja, hatinya tidak berubah oleh apapun, maka itu berbahaya. Kemungkaran akhirnya menjadi merajalela. Jadi makanya wahnu itu perlu menjadi cara kita untuk melihat sampai sejauh mana. Dahulu itu bahasa Nuddin ya, pada waktu perang Uhud, ada orang sahabat Nabi sedang mau makan korma untuk mendapatkan energi dalam berperang pada perang Uhud itu. Dia akhirnya membuang ataupun tidak jadi memakan kormanya itu, walaupun satu butir korma. Kalau seandainya dia mengatakan, kalau seandainya saya mengunyah korma itu dalam beberapa detik, kemudian perang itu sudah usai, saya tidak mendapatkan mati syahid. Maka untuk mendapatkan mendapatkan surga masih lama sekali. Saya harus menghadapi hidup sampai akhir umur, sampai tua dan lain sebagainya. Sekarang surga itu berada di depan saya. Nah, ini merupakan salah satu santrinya Nabi itu luar biasa. Kita kira-kira bisa enggak itu menciptakan santri-santri yang mempunyai tekad yang luar biasa seperti itu? Lebih baik mati daripada harus kafir. Ya seperti itu. Nabi itu
seperti yang pernah saya katakan di sini adalah bahwa Nabi itu pada waktu awal dakwahnya itu adalah memantapkan akidah, memantapkan bagaimana melihat dunia ini, bagaimana mindset orang di dalam melihat harta benda itu seperti apa. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbik. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahwa hartamu dan anak-anakmu itu adalah merupakan cobaan dari kamu sekalian. Zuyyina lin-nas hubbu syahawati minan. Artinya ayat-ayat seperti itu menjadi makanan kita sehari-hari. Sehingga kalau kita melihat kita mempunyai harta benda yang demikian, mau diapain? Kita lihat ada seorang pemuka di Kuwait meninggalkan harta yang luar biasa banyaknya itu. Di gudangnya itu ada berton-ton emas. Buat apa itu? Pada akhirnya dia meninggalkan semuanya. Mempunyai Rolls Royce itu sampai ratusan. Semua apa itu, bahkan kapalnya itu semuanya dilapisi dengan emas semua. Kemudian di dalam WC-nya semuanya emas. Buat apa semuanya itu? Kalau pada akhirnya harus ditinggalkan dan semuanya harus dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa mereka akan ditanya kepada Allah, dari mana kamu dapatkan harta benda ini? Untuk apa saja? Wah, ini merupakan satu. Jadi mindset seperti itulah yang selalu ditekankan oleh Nabi. Jadi kita itu perlu ngerewangi Gusti Allah. Perlu kita itu ngerewangi Gusti Allah. Ya, paham ya? Bahasa Nabi ngerewangi itu gimana? Nemenin. Ngerewangi itu ngerewangi, mendampingi, nemenin. Nemenin Gusti Allah. Nabi Allah itu kan mengatakan baligh ma unzila ilaika min rabbik. Sampaikanlah apa yang datang dari Tuhanmu ya Rasulullah. Sampaikan saja itu. Karena akhirnya mereka itu Allah sangat senang apabila ada orang yang ngerewangi Gusti Allah dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Karena semuanya itu ada ajaran dan rahmatan lil alamin. Nah, jadi dengan demikian perlu kita merubah mindset orang terhadap harta benda. Harta benda kan semuanya akan diwarisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-wahnu hubbud dunya. Bagaimana orang cinta kepada dunianya itu menjadi seperti Tuhan mereka. Ya, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisah. Ta'isa, celakalah orang yang menjadikan dunia itu sebagai Tuhan mereka. Menjadi dolar apa segala itu menjadi. Makanya kita selaku khususnya dari para pemirsa NPO itu ya seolah kita selalu mengikuti pengajian NPO. Maka saya lihat ini pengajian yang sangat bagus sekali. Semuanya serius ya, tidak lagi sebagai ya mubalak itu kan ada yang lucu-lucu begitu, semuanya lucu. Tapi NPO itu semuanya serius, semuanya bagus sekali ya untuk bisa memperdalam keimanan kita itu. Hubban muttaba'an wa. Jadi karahiyatul maut, orang untuk berjihad fi sabilillah itu kan susah banget itu. Ya, jadi dengan demikian paling tidak kita merawat bersama, jangan sampai agama Islam keluar dari keluarga kita. Kita memperkuat diri kita itu dengan selalu bersama dengan Al-Quran Karim. Dengan terutama yang penting setiap keluarga hendaklah menjaga keimanan keluarganya sendiri. Kemudian hendaklah kita itu menjadikan harta benda kita itu menjadi harta titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu itu membantu lembaga-lembaga yang mereka betul-betul ya memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Ustadz. Nah, Ustadz, pada pagi hari ini saya ingin mengundang seseorang, Ustadz, dan beliau menjabat karir komplit sekali dari dunia birokrasi sampai dengan pengembangan wawasan kebangsaan, dan kemudian sebagai guru besar juga. Saya bahagia sekali kalau para guru-guru saya ini bersilaturahim. Prof. Gun, kami persilakan Prof. Gun. Sehat ya, Prof. Gun. Ya, silakan Prof. Gun, ini benar-benar sudah pernah jumpa saya kira dengan Prof. Asin ya sebelumnya. Ya.
Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Prof. warahmatullahi Prof. Sakul, selamat berjumpa. Wah, saya mendengarkan sejak awal tadi. Cocok ya. Sama-sama profesor itu ngomongnya isinya hanya filsafat, Pak. Filosofi. Ternyata akhir dari kehidupan itu berfilosofi. Karena semua itu tanpa filosofi nggak bisa. Ekonomi yang diisi dengan ukuran-ukuran, tanpa filosofi, tanpa pemaknaan, kehidupan itu akhirnya hampa. Saya senang sekali hari ini, Pak. Yaitu kalimat terakhir yang disampaikan Prof. Sako tadi. Ngerewangi Gusti Allah. Masya Allah. Orang Jawa tahu. Semua itu sudah sediakan di alam ini. Jadi karena olah pikir kita yang macam-macam itu malah jadi rusak. Jadi kalau kita itu pikirannya dilepas semua, kita serahkan kepada alam di sini, itu akan semua jadi itu. Karena isinya yang sampaikan Prof. Sako tadi itu, sinar nur itu, nilai-nilai itu sebenarnya kan sinar, roh itu harus bersih karena hampa, tidak ada apa-apanya. Nah, itu memang tidak mudah untuk mencari itu, tapi saya senang sekali pagi ini tadi Prof. Sako memberikan pencerahan. Hijrah, memang hijrah itu harus diberi makna paling sedikit dua hal ya Pak. Yang satunya itu rasional, yang satunya itu harus spiritual Pak. Kalau tidak diberi makna seperti itu, kita kejebak di dalam suasana yang dulu-dulu terus. Padahal sekarang ini sudah berubah, setiap saat itu berubah. Nah, perubahan itulah yang harus kita lakukan. Kita harus hijrah setiap saat, setiap detik berubah menuju satu kebaikan. Jadi kosong kita serba baik. Kalau istilah di dalam ESQ dulu itu kita menjadi oksigen ya, menjadi yang netral, yang isinya itu serba baik, meniru sifat-sifat Tuhan Yang Maha Esa. Itu kalau pemahaman saya. Dan kalau saya secara akademik di filsafat itu saya menggunakan epistemologi kehidupan Pak, atau science paradigm. Nah, science paradigm itu ada 3 tahapan tadi Pak. Yang minggu kemarin juga saya sampaikan. Itu harus rasional, harus masuk akal, diulang-ulang hasilnya terjadi lagi. Dan yang ketiga dibuktikan kejadiannya seperti itu. Nah, itulah yang kita pakai, yang disebut sebagai epistemologi. Saya senang sekali ini tadi juga mendengarkan yang disampaikan Pak Mehmet. Wah, hebat itu. Kalau dibacakan orang yang pinter itu memang rasanya beda. Kalau yang baca sembarangan beda. Puisi yang luar biasa. Jadi saya sangat berbahagia hari ini Pak Hasan dan juga aku. Dulu kita ketemu di Jakarta, sekarang ketemu online dan tetap nyambung Pak. Amin. Kita merewangi Gusti Allah. Merewangi Gusti Allah menyadarkan bagaimana mensyukuri yang sudah tersedia di alam ini. Tapi karena otak pikiran kita ini mengkotak-kotakkan sehingga seakan-akan kita itu paling benar. Padahal yang paling benar yang Maha Kuasa. Maka kalau di dalam bahasa tahun baru Jawa ini, tahun hijrah, kenapa Sultan Agung itu mempertemukan, menjadikan satu Islam dengan Jawa, itu sebetulnya kembali kepada nur ilahi, Pak. Yaitu nomor 1, sadar sangkan parandumati, siapa kita, dari mana, mau kemana. Kita itu dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Dari tidak ada menjadi tidak ada. Tapi menuju ke sangkan parandumati itu, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu di dalam bahasa Kejawen namanya manunggal kawula Gusti. Artinya apa? Meniru, melaksanakan, memahami Asmaul Husna. Dan yang ketiga itu adalah memayu hayuning bawono. Itu adalah habluminanas. Kalau tadi manunggal kawula Gusti itu habluminallah. Kalau berbuat serba baik, habluminanas itu memayu hayuning bawono. Luar biasa sebetulnya. Itu nilai-nilai Islami dalam pemahaman Eyang Sultan Agung. Maka dipertemukan itu supaya tidak terjadi perbedaan, hanya perbedaan bahasa Arab dengan bahasa Jawa saja, Pak. Padahal ruhnya sama. Ruhnya sama, kita adalah innalillahi wa innalillahi raji'un. Yaitu mensyukuri rahmat Allah. Maka saya senang sekali istilah Profesor Sako tadi. Kita itu ngerewangi Gusti Allah. Gusti Allah sudah menciptakan segalanya. Kenapa di kotak-kotak?
dibagi-bagi menurut agama, menurut suku, aliran, politik. Waduh, kalau sudah sampai ke politik itu rusak, Pak. Itu yang ada tuh NPWP, nomor piro wani piro. Maju tak gentar bila yang bayar. Waduh, rusak itu. Maka saya senang sekali itu dengan Baik, NGO Prof. ini. Ngaji Terima kasih, Prof. online enak sekali. Kita kembali ke oksigen, Pak. Bersyukur, senang-senang dan membuat orang lain senang. Di sini senang, di mana senang, di mana hatiku senang. Tapi tetap disampaikan oleh Prof. Sako, kita nggak bisa lepas ya. Kita pasti harus ada satu pegangan. Pegangannya yaitulah kitab suci Al-Quran itu. Masya Allah. Al-Quran itu yang menjadi repot karena tafsirnya terlalu banyak, Pak. Apalagi kalau percetakannya ganti, Pak. Itu yang dicari itu ongkos percetakannya itu, Pak. Percetakannya berbeda, penerbitnya berbeda, akhirnya tafsirnya berbeda. Kembali menjadi NPWP. Nomor piro, wani piro. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Prof. Gun. Masya Allah, saya senang sekali, cair sekali kalau Pak Gun menyampaikan ini dan bagaimana tersambungkan ya dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Asin ya, luar biasa. Terima kasih, Pak Gun. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Prof. Suaryadi pun sudah hadir di sini. Namun boleh nawar sedikit, ini hari Ahad ya. Saya ingin sekali rasanya bila berkenan, Prof. Saswinadi, Prof. Bisakah berbagi sedikit, Prof. di pagi hari ini? Prof. Saswinadi. Ada Prof. Saswinadi ya? Ya, ada. Ya, itu guru saya itu. Masya Allah. Prof. Saswin, berkenankah kalau untuk menyampaikan sedikit sepatah dua patah kata gitu, Prof. Prof. Saswin? Oke, alhamdulillah. Silakan Prof. Saswin. Sehat selalu ya, Prof. Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru. Pak Hasan ini selalu mengejutkan saya. Saya tidak akan menambahkan banyak-banyak karena semuanya udah disampaikan dengan bagus ya. Apalagi lalu diartikan oleh Pak Gun itu dengan apa itu cara pemikiran Jawa. Jadi hijrah yang dibicarakan dengan hijrah sama dan diakhiri dengan gerewangi Gusti Allah tadi. Gerewangi itu kan gerewangi itu tidak hanya menemani dan membantu ya gerewangi. Jadi itu nah kalau hijrah setiap hari kita kan hijrah ya, mulai dari kecil jadi selalu berubah terus. Yang penting hijrah ke arah yang benar. Kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Saswin. Itu guru saya. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ini murid beliau banyak sekali di sini, Prof. Gun. Nah, satu lagi mungkin kita dalam suasana hijrah ini kepada Prof. Sasongko. Berkenankah Prof. Sasongko berbagi sedikit? Oke. Sepertinya beliau Oke, bila demikian Bapak Ibu sekalian kita langsung sekarang mengundang Prof. Suaryadi. Kepada Prof. Suaryadi kami persilakan, Prof. Terima kasih Pak Janudin, Prof. Asin Sako, Prof. Gunawan, Pak Gufron, Ibu Yeni Peter, Bapak Ibu sekalian yang masih bertahan 300-an orang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, pagi ini kita beri judul Hari Minggu Ceria, Pak. Karena Prof. Asin Sako sejak awal membuat kita semua ceria. Kita semua hijrah dari yang kurang baik menjadi baik. Segalanya gitu ya. Dalam rangka ngerewangi Gusti Allah tadi. Nah, ini contoh-contohnya juga contoh-contoh konkret ini. Dari sejak pengalaman Ibu Yeni yang berpindah keyakinan maupun Pak Gufron ya. Dan sekarang mendalami Al-Quran dengan sangat baik ya. Belajar betul, sungguh-sungguh. Sampai Pak Hasan ngiri ini kalau para mu'alaf ini kalau sudah masuk Islam kok jadi lebih giat ya mau belajar agama dibandingkan yang kita dari sejak bayi procot sudah merasa dirinya Islam tapi nggak ngapa-ngapain.
Jadi ini lengkap sekali ya. Ditambah Prof. Gunawan ini memang ilmu Islamnya dan ilmu kejawennya itu sama-sama kuatnya Pak Asin ya. Jadi ya menggabungkan antara falsafah Jawa dengan falsafah Islam itu klop sekali ya, dan mengalir begitu saja gitu ya. Ditambah Pak Saswin ini memang tidak banyak bicara, tapi bicaranya sedikit mentes gitu ya, to the point. Dan kalau Pak Gunawan mengatakan Prof. Saswin itu gurunya, ini Pak Saswin itu di sini di NBU ini guru semua, sama dan terus mengikuti kegiatan NBU dengan sangat baik. Saya agak tergelitik juga tadi Pak, memang saya salah satu penggemar betul puisi-puisinya Mustafa. Pak Mustafa. Karena Pak, di setiap ada kesempatan tertentu memperingati sesuatu, itu muncul puisinya yang baru. Dan puisinya itu memang syarat dengan makna dan menyindir kita semua gitu ya. Penuh sindiran, tepat sekali ya. Dan kita jadi tersentak ya, walaupun setelah tersentak ya tidur lagi ya. Tapi ya itu mengingatkan yang sangat bagus saya kira. Dan di NU itu banyak kiai-kiai seperti itu. Sekarang kalau mendengarkan Kiai Haji Baha ya, wah itu juga luar biasa itu. Pengetahuannya tentang agama sangat luar biasa, disampaikan dengan sangat cerdas dan sangat bagus ya. Jadi kita ini memang tidak pernah kehilangan ulama-ulama besar yang membimbing kita semua menjadi lebih baik. Jadi ini hari ini tanggal 1344 Hijriah ya, kemarin tanggal 1 tahun baru. Dan kita selalu memperingati tahun baru walaupun peringatannya tidak sebesar tahun baru Masehi ya, karena semua memperingati dengan sangat meriah. Tetapi saya baca di chatting ya Pak Kunto Baikuni yang belum sempat dibacakan Pak Hasan, ini menggelitik juga nih. Setiap tahun kita memperingati tahun Hijriah dan kita selalu membahas mengenai hijrah. Tetapi Prof. Baikuni menanyakan kemudian kepada Prof. Asin ya, sebenarnya prestasi apa yang dicapai oleh umat Muslim yang setiap tahun memperingati hijrah ini, hijrah yang selalu didengung-dengungkan jadi lebih baik, dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Terlebih baikannya itu di mana? Yang betul-betul menonjol sekali sebagai temuan para ilmuwan Muslim gitu ya. Nah ini mungkin nanti Prof. Asin Sako bisa menjelaskan ya. Tetapi terima kasih sekali Pak Mehmet Gunawan mengambil puisi Kiai Haji Mustafa Bisri yang begitu luar biasa, disampaikan dengan penuh penghayatan, sehingga saya kira apa yang diulas oleh Prof. Gunawan tadi, segala sesuatu yang disampaikan dengan penuh penghayatan itu pasti hasilnya baik. Yang disampaikan oleh Prof. Asin Sako tadi dan kemudian disampaikan melalui puisinya Pak Bisri, itu juga menggambarkan bagaimana kita itu cuma lahiriah saja, banyakan ya, tidak dihayati secara batiniah ya. Sehingga itu yang terjadi ya semuanya lamisan. Sholatnya cepat-cepat, padahal ditujukan kepada Allah. Doanya untuk minta duniawi lebih panjang lebar, sampai lama banget kalau berdoa. Tapi waktu sholatnya jenggang-jengking cepat banget ya. Ini kebiasaan yang kita alami, saya kira juga kita sendiri sedikit banyak juga mengalami hal seperti itu. Jadi terima kasih atas semuanya, dan satu hal yang penting Ibu Yeni menceritakan dulu bahwa pindahnya ke agama Islam itu faktor suami itu sangat menentukan. Suami beliau ini Pak Asin itu orangnya lembut, menyampaikan segala sesuatu dengan halus ya, sehingga Ibu Yeni sebagai istri merasakan betul, oh begitu indahnya Islam itu, karena suaminya Muslim dan selalu berperilaku halus dan menasihati beliau dengan sangat halus.
sehingga selain jatuh cinta kepada suami, jatuh cinta juga kepada Islam. Terima kasih Pak Zainuddin, itu singkat saja karena waktu sudah melewati jam, tapi karena minggu ceria ya kita tetap semuanya. Masya Allah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suharyadi atas sambutan dan ulasannya ya, atas apa yang kita dapati pada pagi hari ini. Dan baiklah Bapak dan Ibu, kita sudah sampai sepertinya kepada penghujung acara kita hari ini. Dengan begitu banyaknya pertanyaan dan juga komentar yang sudah disampaikan, mudah-mudahan sebelum memimpin doa hari ini, Ustadz Asin berkenan pula memberi sedikit ulasan ya, termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Kunto Baikuni yang disampaikan oleh Prof. Suharyadi. Kepada Ustadz kami persilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya ingin mengatakan sesuatu, tapi sudah didahului oleh Pak Profesor Suharyadi. Jadi saya kedahuluan. Saya ingin berkata bahwa orang Islam itu marak dalam selebrasi apapun, Maulid Nabi, orang tiap hari marhabanan, orang tapi kecintaan kepada Nabi kok nggak begitu. Orang melakukan jamaah haji banyak sekali, mestinya itu mereka adalah merupakan generasi yang tapi yang dilakukan itu adalah jadi itu sudah dikatakan oleh Nabi bahwa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'atash wa kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahr. Jadi banyak sekali orang yang berpuasa, tapi yang diperoleh dari berpuasa itu adalah dahaga, ya lapar dan dahaga saja. Jadi dia tidak melihat falsafah daripada puasanya. Banyak juga orang yang melaksanakan sholat malam, tapi yang dilakukan, yang didapatkan saripati daripada itu adalah tidak ada. Kecuali hanya dia bisa lelean ya, lelean kata orang Jawa itu lelean, artinya dia hanya malam tidak tidur gitu saja. Begitu juga yang kita harus introspeksi ya, sampai sejauh mana sholat itu menambah keimanan kita. Ukurannya itu begini ya, kalau orang itu merasakan kelezatan dalam melaksanakan sholat, itu merupakan satu prestasi yang bagus. Kalau seandainya orang itu merasakan kelezatan membaca la ilaha illallah, itu merupakan hal yang bagus. Jadi halawatul iman. Jadi kata Nabi, untuk bisa mendapatkan rasa keimanan, merasa manisnya keimanan, itu kata Nabi, bahwa siapa orang yang bisa melakukan 3 hal ini, maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Yang pertama adalah dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada cintanya dia pada dirinya sendiri. Wah, itu merupakan salah satu hal yang apakah kita mampu untuk melakukan seperti itu. Apabila ada panggilan dari Allah sholat, kemudian dia itu meninggalkan pekerjaannya dalam rangka untuk melaksanakan sholat, itu bagus. Ya, dia meninggalkan pekerjaan di bengkelnya, di kantornya, dia sudah saya sholat dulu. Kalau seandainya tiap hari seperti itu, ayakun Allah wa rasuluh ahab ilaihi siwahu. Kalau seandainya Allah melarang demikian, dia meninggalkannya karena cinta kepada Allah. Itu pemahamannya panjang sekali itu. Yang kedua, orang mencintai saudara seimannya itu, ya. Saudara seimanannya dengan baik, ya. Dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala saja, bukan karena dalam rangka mendapatkan proyek, mendapatkan program dan lain sebagainya. Tidak ada unsur duniawi, nggak ada. Dia hanya cinta kepada Allah, cinta kepada sesama kaum muslimin, ya, karena lillahi taala. Yang ketiga itu adalah dia tidak ingin lagi kembali kepada kekufuran. Seperti yang kita lihat misalnya Ibu Jenny dan Pak Kufron tadi, setelahnya masuk ke dalam Islam,
dia tidak akan kembali lagi menuju ke kekafiran. Bagaimana seorang itu tidak mau lagi dicampakkan ke dalam ke neraka. Bagaimana orang tidak mau lagi apabila dicampakkan. An yuqdhafa finnar, yakrahu an ya'uda ilal kufri kama yakrahu an yuqdhaf. 3 hal inilah. Kalau seandainya orang itu bisa melakukan seperti itu, maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Coba ya, kita hidup di dunia itu masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melafalkan la ilaha illallah. Untuk bisa kesempatan untuk bisa membaca kalimat, membaca ayat suci Al-Quran itu merupakan satu kebahagiaan tersendiri. Banyak orang yang sudah tidak lagi seperti itu. Jadi apabila orang itu kalau seandainya sholat menemukan kesenangannya, membaca Al-Quran itu merasa tenang, teduh dan lain sebagainya, membantu orang lain itu sangat senang sekali, membayar zakat senang, pokoknya pada waktu dia itu melakukan satu keibadah, dia itu dihayati betul-betul, dihayati betul-betul sehingga akhirnya merasuk ke dalam diri jiwa, dalam sel-sel tubuhnya. Maka itu merupakan pertanda bahwa dia itu adalah betul-betul orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebenarnya orang Indonesia itu walaupun tidak begitu banyak mempunyai ilmu-ilmu keislaman, asal yang penting mempunyai etika seperti orang Indonesia gitu. Dia bisa berdakwah, misalnya TKW, datang menuju ke Taiwan, ke Hong Kong, tapi tetap teguh dengan keimanannya. Dia menggunakan sifat kejawaannya itu, Melayunya itu. Ya, lihat Pak Gunawan ini orangnya smiling general, smiling general. Orang selalu itu luar biasa. Ya, smiling general itu tuh. Ini profesor yang smiling. Seperti Pak Heri juga. Pak Heri itu orang Jawa betul, ya. Pak Heri ada bersama dengan kita ini, Profesor Heri Aryono itu selalu smile. Itu jadinya merupakan satu sarana dakwah yang sangat bagus. Cara bertutur katanya juga enak, kemudian dia selalu tersenyum, ya. Orang akan senang sekali seperti itu. Kalau seandainya orang TKI, TKW yang betul-betul masih berpegang teguh dengan sifat-sifat Melayunya itu. Kalau orang Jawa ya dengan Jawanya, orang Melayunya itu merupakan satu dakwah tersendiri. Banyak di antara orang Korea, orang Jepang itu mau menikahi orang perempuan karena etika saja. Etikanya bagus sekali. Dan sebenarnya saya ingin berbicara tentang ma'iyatullah, kebersamaan Allah bersama dengan kita itu dalam kehidupan kita itu. Tapi insya Allah nanti saya leparkan nanti pada kesempatan-kesempatan yang akan datang, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian Pak. Kita langsung kepada doa bagaimana? Oke, Masya Allah. Silakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah wa fi'na mawita bimuzidah ya rabbana lakal hamdu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami pada hari ini, pada detik ini, kami semuanya merasa berbahagia, kami semua merasa senang karena kalammu Al-Quran Karim itu telah dipresentasikan dengan sangat baik oleh Bapak Dokter, sehingga kita bisa mendapatkan pencerahan tentang apa yang ada di dalam kalammu. Ya Allah, berikanlah kami pemahaman yang lebih mendalam lagi supaya kami bisa mengetahui falsafah di balik semua perintah, di balik semua larangan-larangan, di balik semua syariat-syariat, sehingga kami bisa menerima semua apa yang datang darimu itu dengan dari hati kami yang terdalam. Ya Allah, berikanlah kami tambahan kenikmatan berupa iman dan Islam. Teguhkanlah iman kami, teguhkanlah Islam kami, sehingga kami akan terus membawa keislaman kami sampai menuju ke akhirat nanti bertemu denganmu ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami semuanya merasa keinginan agar supaya teman-teman kami yang masih belum mendapatkan cahaya, agar supaya mereka bisa mengerti tentang apa maksudnya engkau itu menurunkan agama kepada kami sekalian. Berikanlah mereka hidayah, berikanlah mereka pencerahan darimu melalui ayat sucimu, melalui orang-orang yang bisa menyebarkan tentang ayat sucimu, melalui
akhlak mereka, melalui perilaku mereka itu, sehingga perilaku mereka merupakan cahaya tersendiri. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wal Allah. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang bisa membolak-balikkan suasana hati, berikanlah kami keteguhan hati, agar supaya kami bisa terus berada dalam keimanan dan keislaman, percaya kepadamu, percaya kepada nabimu, percaya tentang hari akhirat yang akan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, di antara kami, banyak di antara kami, mereka adalah orang-orang yang sudah sepuh, orang-orang yang sudah menua, dan mereka mungkin beberapa saat yang akan datang akan berjumpa denganmu. Ya Allah, berikanlah mereka keteguhan hati, keimanan, keikhlasan, agar supaya mereka pada waktu berjumpa denganmu, mereka berada dalam hati yang penuh kecintaan kepadamu. Ya Allah, kami semua dari jamaah NBO ini adalah orang-orang yang ingin mengetahui, selalu mengetahui tentang apa yang ada di balik kalammu. Ya Allah, kami semuanya itu berdoa agar supaya semua anggota jamaah NBO ini menjadi jamaah yang sholihin dan sholihat, orang yang bersyukur kepadamu, dan kami nanti ingin agar supaya jamaah NBO semuanya masuk surga, dan kemudian mereka berkumpul bersama di surgamu dan penuh dengan kesenangan, kenikmatan ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas tausiah yang dihantarkan pada hari ini, dan begitu juga bagaimana indahnya Ustadz di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun komentar yang disampaikan di dalam forum ini. Dan begitu juga Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita bersepakat semuanya betapa sejuknya hati kita ya ketika mendapati para guru kita bersahabat dan silaturahimnya indah antara Prof. Hasin Sakho dengan Pak Mehmet, kemudian dengan Prof. Gunawan, kemudian dengan guru-guru kita yang ada di dalam forum ini, bahwa betapa indahnya silaturahim itu. Mudah-mudahan silaturahim yang terbangun di dalam kebersamaan kita di NBO ini menjadi pembuka pintu rahmat Allah yang lebih luas lagi untuk kita semuanya. Dan kita mendoakan juga pada para senior kita, Masya Allah gitu kan, hari ini kita mendengar secara langsung Bapak Ibu sekalian ya, Prof. Saswinadi, yang kita sudah tahu bahwa banyak sekali murid-murid beliau. Namun surprise sekali bahwa Pak Gunawan pun guru saya juga, dan beliau mengatakan bahwa Prof. Saswinadi adalah guru beliau, dan kita bisa melihat bagaimana semangatnya Prof. Saswin. Mudah-mudahan para guru kita ini Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan selalu, dan semoga silaturahim kita semuanya menjadi silaturahim yang sebagaimana didoakan oleh Ustadz tadi itu, bukan hanya silaturahim ketika kita berada di dunia, mudah-mudahan Allah kumpulkan dan Allah himpun kita semuanya untuk menjadi saudara kita di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustadz atas tausiah hari ini, dan juga kepada Prof. Saswin, kepada Prof. Gun, Prof. Suharyadi, kemudian kepada Pak Mehmet, kemudian Pak Sasongko tadi itu, beliau menyampaikan titip salam juga untuk kita semuanya, dan kehadiran Bapak dan Ibu sampai dengan sekarang ini 255 orang, padahal sudah menunjukkan jam 8.26. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak dan Ibu. Insya Allah kita akan berjumpa kembali esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.